kita berdoa. Engkau telah mendengar segala pujian, syukur kami pada hari ini. Biarlah itu semua Bapa boleh menjadikan dupa yang harum saat kami layak untuk datang menghampiri-Mu. Di bala waktunya kami pun mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup kami terus diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih pada hari ini kami mau lebih dalam lagi memahami atas Injil adalah kekuatan Allah. Persiapkan umat-Mu Bapa, urapi hamba-Mu Bapa. Hamba butuh hikmat dan kuasa-Mu yang akan menyertai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Demi Kristus Yesus, haleluya. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Satu sukacita yang luar biasa, ya. Dan saya sangat appreciate ya untuk kehadiran Bung Daniel, ya. So lama. Tapi saya senang ya hari ini bisa jumpa dengan Mama Daryl, ya, Arsen. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, kita akan baca firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hari ini temanya adalah Injil adalah kekuatan Allah. Ada 3 hal yang menjadi perenungan kita, ya, supaya kita dapat memahami Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama adalah kita mesti percaya Injil adalah firman Allah. Yang kedua, bahwa Injil adalah kebenaran Allah. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam kebenaran Allah itu sendiri. 3 hal ini yang menjadi perenungan kita, supaya kita dapat percaya 100% bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kalau dikatakan yang pertama, kita mesti percaya bahwa Injil adalah firman Allah. Injil adalah firman Allah karena setiap firman yang terucap dari Allah itu sendiri akan terlihat langsung tergenapi. Seperti kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita mesti percaya bahwa Injil adalah firman Allah? Ya, mengapa kita mesti percaya bahwa Injil adalah firman Allah? Memang ada sebagian daripada para teolog mengatakan ada sebagian bahwa Alkitab ini adalah sebagian firman, sebagian bukan. Tetapi kita mesti tegas mengatakan bahwa seluruh kitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bahwa Alkitab tersebut adalah benar-benar firman Allah. Ya. Saya mau sedikit agak menyamping, ya. Firman Allah bagian daripada hakikat Allah. Jadi Allah terdiri daripada Bapa itu sendiri, ada firman, ada roh. Dan kita mengenalnya sebagai Tritunggal.
Bukan Allah Kristen itu ada 3, no. Ya. Tanpa firman Allah, maka Allah Sang Bapa tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Justru di dalam perjanjian lama, Allah berkarya, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan firman-Nya, yaitu melalui para nabinya. Bayangkan, Alkitab ditulis oleh 40 orang, ya, mulai dari Musa. Dia menulis dari apa? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditulis oleh Musa. Ya, ditambah dengan para nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, dan para rasul. Berapa lama ditulis? Alkitab ditulis selama 1500 tahun. Apakah ada yang tidak berkesinambungan? Semua dari Kejadian sampai Wahyu itu berkesinambungan. Kenapa? Karena seluruh penulisan daripada firman Tuhan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya membuat Alkitab itu dikatakan firman Allah. Ini mesti kita pahami dulu. Tanpa kita memahami bahwa Injil adalah firman Allah, ya, maka kita akan sulit untuk memiliki bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita butuh kekuatan. Kekuatan itu berasal kalau kita mengimani Injil adalah kekuatan Allah. Kalau Allah saja mengatakan Injil adalah kekuatanku, ya, kita perlu memahami akan firman Tuhan itu sendiri. Ya, untuk itu mari kita melekat dengan firman. Sama seperti kalau ada kertas dikasih lem, satu lagi dikasih lem dilekatkan, apakah bisa dipisahkan kalau sudah ditempelkan? Nah, hidup kita itu harus seperti itu, melekat dengan firman. Ya. Jemaat yang dikasih firman Tuhan, kalau kita baca, ya, dalam kisah Roma 10 ayat 36 dikatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi firman itu harus kita sampaikan, terutama memberitakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Injil adalah keselamatan. Injil adalah keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Injil adalah keselamatan bagi umat manusia, Injil berbicara tidak sekedar, tidak sebatas tentang penghapusan dosa. Injil bicara juga tentang melalui Kristus Yesus yang telah mati bangkit. Ya. Kehadiran Yesus yang telah mati dan bangkit. Ingat, dia tidak sekedar menghapus dosa, tetapi kehadiran Kristus yang adalah Allah itu sendiri, dia akan mengembalikan setiap perancangan Allah. Ya. Pendeta Mario mengamini tidak bahwa Injil adalah yang merancang, mengembalikan rencana Allah bagi Anda. Kita semua manusia sudah berdosa, membuat rencana Allah mangkrak,
membuat rancangan Allah mangkrak, dampak daripada dosa. Begitu kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, otomatis kita percaya bahwa Injil adalah firman Allah. Kalau kita percaya Injil adalah firman Allah, maka firman itulah yang akan membebaskan, mengembalikan apa yang Allah sudah rancang terhadap umat manusia, supaya dikembalikan seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi umat Allah harus memahami apa tujuan hidupmu. Ya. Eva tahu nggak kalau ditanya apa tujuan hidupmu selama kau ada di dunia? Melisa tahu nggak apa? Apa? Mengapa kita hidup di dunia ini? Kita ada di dunia ini untuk apa? Menggenapi apa yang Allah sudah rancang terhadap kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang tidak pernah saya habis-habisnya mengucapkan ini. Masih ingat apa? Yang selalu kalau gembala melayani, menabur kebenaran firman Tuhan, firman apa yang saya suka sebut? Yeremia 29 ya. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai Rafli, Mbak Putri, Bung Daniel, Arsya, dan kita semua. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Sehingga poin pertama dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama adalah karena Injil adalah firman Allah. Kalau Injil adalah firman Allah berarti ya firman itu akan menggenapi apa yang Allah sudah rancang terhadap umat. Tetapi Allah memberikan free will, yaitu kehendak bebas. Kalau Allah sudah memiliki rencana untuk masa depan kita, kalau Allah sudah memiliki rencana, maka tidak ada satupun yang dapat menggagalkan. Ya. Bayangkan kalau saya tidak mengimani bahwa Injil adalah firman Allah, bagaimana saya dapat melihat keberadaan putri saya? Ya. Satu hal yang saya doakan kepada putri saya, Boruku, Buru Hasyanku, Melisa, dan G. Ya Tuhan, biarlah apa yang Kau rancang, hamba-Mu ikut bagian untuk menggenapi rencana-Mu ya Bapa. Itu doa daripada papinya. Ya, bukan berarti kalau Melisa bekerja gajinya cuma UMR, bukan berarti sudah segala-galanya. Wah, sepertinya Allah di mana ya? Kok anak gua gaji cuma UMR? No, proses, ya, proses hidup ini bukan tujuannya mau menjadi kaya. No. Kita hidup bukan untuk menjadi kaya, tetapi menikmati anugerah Allah. Saya sudah buktikan, ya, baik dalam keluarga, dengan bersaudara, dengan jemaat, ya. Ini anugerah Tuhan. Ya. Kenapa? Kita percaya bahwa Injil adalah firman Allah. Ya, kalau kita percaya Injil adalah firman Allah, ya, ini akan sangat tabrakan dengan dunia. Tabrakan dengan dunia. Bayangkan waktu rumah gembala dapat direhab secara total, emang dari mana duitnya? Gembala punya pohon duit gitu, ya.
Kita dalam keluarga boleh aja berencana, oh kita mau begini nih. Ya, kita punya rumah, kita jual dulu, nanti hasilnya kita buat rehab. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, ya, itulah yang kita mengimani bahwa Injil adalah firman Allah. Setiap perkataan Allah itu harus kita imani. Sehingga dalam pembacaan dalam Roma 10 ayat 36, setiap firman mesti kita beritakan juga kepada orang lain. Ya. Jangan sampai kita goyah dengan firman Allah. Ya. Jangan sampai kita goyah. Ya. Jangan sampai kita goyah. Yang kedua, dikatakan bahwa Injil adalah kebenaran Allah. Injil adalah kebenaran Allah. Berarti Allah itu tidak pernah salah. Injil itu tidak pernah salah. Ya. Tidak pernah salah. Setiap firman yang kita baca, kita imani, Allah akan melakukannya. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, ini dalam Bilangan 23:19. Untuk itu, kalau kita mengatakan Injil adalah kebenaran Allah, maka kita mesti membaca firman-Nya. Kadang-kadang saya sangat sedih juga ya kalau gembala sudah menulis firman. Memang terus terang aja ya, kalau kita bicara tentang dari kitab imamat, nggak menyenangkan. Apalagi bicara tentang tabernakel, itu sangat detail sekali. Sangat detail sekali. Berfirman Allah kepada Musa. Berfirman Allah kepada Musa dari kitab imamat dan bilangan. Hampir setiap pasal dan setiap pasal bisa 4-5 kali Allah mengatakan berfirmanlah Allah kepada Musa. Artinya apa? Allah sangat detail. Allah sangat detail. Allah tidak mau bermain-main. Karena kalau saya tulis, saya juga saya berpikir kalau saya tulis cuma 1-2 ayat, jemaat ini nggak bisa paham. Karena ini satu pasal supaya memahami perikopnya apa nih, mengenai apa. Ya. Kita mesti memahami dengan benar bahwa Injil adalah kebenaran Allah. Kita mesti pahami. Bagaimana kita dapat memahami bahwa Injil adalah kebenaran Allah? Kita pun jarang, malas membaca firman. Ini membaca firman penting. Kenapa? Supaya kita dapat memahami siapa Allah kita yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita harapkan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan Injil adalah kebenaran Allah, ini menandakan ya bahwa setiap firman yang dikatakan ya iya dan amin. Ya. Setiap firman yang dikatakan iya dan amin. Untuk itu saya suka bertanya, ya, apa yang menjadi ayat favoritmu? Kalau saya datang mendoakan seseorang di rumah sakit, apa yang menjadi ayat favoritmu? Jangan sampai kita nggak punya firman sama sekali. Minimal
Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, minimal itu yang diketahui. Jangan sampai nothing, nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya. Kualitas jemaat itu nampak bila ya jemaat kita yang kita gembalakan dapat memahami minimal 1-2 ayat. Apalagi? Umum banyak ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepada anak Allah, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pencobaan-pencobaan yang ada, yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Saat engkau dicobai, maka Allah akan menolong, sehingga engkau menjadi pemenang. Buktikan itu. Buktikan bahwa Allah berfirman, karena Injil adalah kebenaran Allah. Kalau dikatakan Injil adalah kebenaran Allah, berarti Allah tidak pernah berbohong. Kalau kita berhadapan dengan para lansia, kita mesti katakan, Oma, Opa, apakah Oma dan Opa mengetahui bahwa firman mengatakan, sampai masa rambutmu putih, aku tetap diam. Aku telah menggendong kamu dan aku mau menggendong kamu terus. Ya. Ini yang perlu dipegang, ini yang perlu diingat. Jangan mengingat kepada sakit penyakit yang udah menaun gak sembuh-sembuh. Ya. Ingat ya, firman Tuhan mengatakan manusia terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini berproses bayi sampai tua. Tapi jiwa dan roh dia tidak berubah. Ingat ya, jiwa dan roh tidak berubah. Di surga itu gak ada nenek-nenek, gak ada opa-opa. Ya. Daryl, kalau kita jumpa, di sini gak ada ya. Nah, kau umur berapa? 20. Mesti umur 30. Anggaplah kau berdiri dulu. Berdiri dulu kau. Anggaplah Daryl umurnya 30. Ya. Kita jumpa. Ya, kalau saya jumpa dengan Daryl, bukan saya yang berumur 63, no. Saya pun berumur 30. Di surga kita sama umurnya. Dan di surga tidak ada istilah kawin mengawinkan. Di surga kita hidup seperti malaikat. Ya. Itulah yang membuat kita diberikan penghiburan. Ya. Saya jumpa nanti dengan bapak saya, mama saya. Tidak seperti papa saya meninggal umur 80 yang sudah putih semua rambutnya. Ya, tidak, gagah nanti. Gagah seperti anak muda. Ya. Justru itulah kalau firman adalah kebenaran Allah, dia tidak akan pernah ya membuat kita dikecewakan. Ya. Saya tahu kalau Melissa kadang kecewa sama papinya, maminya, tetapi bagi Allah, dia tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena Injil adalah kebenaran Allah. Buktikan. Kita mesti buktikan. Kalau kita tidak bisa buktikan, maka kita bisa memble, terbawa arus dunia. Ya. Sekarang ini keadaan tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja?
Karena secara dunia, secara global, ekonomi bermasalah. Ya. Bukan berarti hanya Indonesia saja, tidak. Tetapi kita bangga kepada kita punya Presiden Prabowo. Ya. Dalam kondisi dunia yang sedang bermasalah. Peperangan terjadi, sekarang nambah loh. Pakistan sama India. Nambah, yang perang tuh nambah. Ya. Kita masih bisa haleluya. Ya. Kita bisa memuji Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Kebayang nggak di Ukraina? Kebayang nggak di Rusia? Kebayang nggak di wilayah jajaran Arab? Suriah yang udah hancur babak belur. Ya. Bisa nggak beribadah? Seperti India, mayoritas Pakistan kan mayoritas Muslim. Waktu mereka sholat, bisa nggak sholat? Sebelum sholat udah meledak dulu bomnya. Ya. Mari kita yakini kalau dikatakan poin yang kedua, Injil adalah kebenaran Allah. Maka Injil yang ada dikatakan kebenaran Allah, dia akan menjaga bangsa kita. Dia akan memberikan solusi yang terbaik. Ya. Untuk itu, poin yang ketiga dikatakan kita perlu hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Ya. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jangan sampai kita beriman. Kita beriman. Anak saya akan menjadi seorang jaksa. Anak saya akan menjadi seorang pengacara yang hebat. Gaya apa? Yang di YouTube tuh. Ada 2 pendekar orang Batak yang sudah menaklukkan Jakarta. Yaitu si Otto dan si Otto, jangan diterjemahkan ya. Otto Hasibuan. Ya, Otto. Kalau Otto kalau diterjemahkan kok atau bodoh. Ya. Otto. Oh, mobil ya. Bersama dengan Hotman Paris, ya, dia sudah menaklukkan. Tapi yang satu berbicara secara vertikal, yang satu secara horizontal. Ya. Kalau vertikal ini statement daripada Abang Otto Hasibuan. Kalau horizontal itu yang bicara adalah Mr. Hotman Paris. Ya. Ya. Lifestyle-nya memang luar biasa. Ya. Nah, kalau kita mengatakan Injil adalah kekuatan Allah, yang ketiga dikatakan kita harus hidup di dalam kebenaran. Orang benar itu pasti hidup dengan iman. Ya. Tapi jangan sampai kita hidup beriman tapi kita tidak dalam kebenaran. Ya. Kalau kita hidup di dalam iman, berarti kita percaya kepada firman itu sendiri. Karena kita hidup di dalam kebenarannya. Kalau kita hidup di dalam kebenarannya, artinya adalah setiap apa yang dikatakan firman kita mengimani. Ya. Kita mengimani sehingga kita tidak melenceng dari firman. Ini menjadi perenungan kita. Ya. Banyak orang
mengimani firman Tuhan, tetapi cara gaya hidupnya tidak mencerminkan dia hidup dengan iman. Ya. Yang benar adalah bila kita hidup dengan iman kepada Kristus, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, berarti kita mesti 100% berserah kepada Allah. Hidup berserah kepada Allah menandakan bahwa tanpa Allah, tanpa firman, nothing. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat kondisi mobil, ya. Ternyata kipas mobil itu ada dua, ya. Satu ini mati gitu, dan mati udah lama sekali gitu, ya. Kipas apa namanya, Mas Ito? Radiator ya? Ya, blower AC. Nah, jadi suatu saat saya yang bersaudara ini dijamu makan bersama, makan sarapan pagi bersama. Tetapi dalam perjalanannya ada sedikit kita berdiskusi. Saya mengatakan mobil saya, kendaraannya begini keadaannya. Ya udah, coba deh kita lihat, pasti ini mati, ada yang mati. Benar, dibuka ada yang mati. Ya. Bayangkan saya tidak ngomong, bantuin dong, mobilku rusak nih. Nggak ada saya ngomong begitu. Tapi adik saya ini berinisiatif. Yuk, kita kini aja. Kan saya perincikan tuh. Nih kalau benerin ini segini, ganti ini sekian. Waduh, dalam hati duit dari mana gitu ya. Ganti, kalau kita di bengkel resmi itu harganya bisa 2,8. Ya udah, kita berpisah, tinggal saya sama adik saya. Dibilang, ya udah yuk kita ke Kemayoran. Ayo. Terus waktu mau berangkat ke Kemayoran, dilihatlah bensin mobil saya udah di pojok. Wah, mobil lo kosong tuh, tak gitu. Udah mampirlah dulu beli bensin kan. Udah gitu kita ke Kemayoran. Udah dicek, akhirnya diperbaiki. Ya. Itu yang dikatakan puji Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, ya, pasti kita hidup dalam iman. Kita mengimani pasti ada jalan. Dan puji Tuhan sampai sekarang, ya, yang biasanya kalau siang hari itu, waduh, pasang AC percuma, ya, karena mati satu kan. Tapi sekarang siang hari kita bisa menikmati udara, suasana air condition yang cukup maksimal. Nah, 3 hal yang perlu menjadi perenungan kita, ya. Injil, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Nah, kunci Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, Injil adalah firman Allah. Yang kedua, Injil adalah kebenaran Allah. Ya. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah moga-moga. No. Dia adalah kebenaran. Yang ketiga, ya, kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya. Kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. 3 hal ini yang menjadi perenungan kita. Supaya perjalanan hidup kita ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita mengimani, kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita melekat dengan Injil itu sendiri. Mari kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
Ya. Sehingga firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1, 4 kali Allah mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya engkau bertindak hati-hati dan apa yang kau kerjakan akan berhasil. Amin. Ya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi perenungan kita bersama. Dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi kekuatan kita dan kita melangkah sepanjang minggu ke depan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Glory haleluya. Hamba sungguh bersyukur kepadamu ya Allahku ya Rajaku. Amin. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir bersama dengan firman-Mu. Engkau hadir mengingatkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah karena Injil adalah firman Allah. Yes. Dan Injil adalah kebenaran Allah. Dan kami harus hidup di dalam kebenaran. Untuk itu ya Bapa, biarlah umat-Mu, jemaat-Mu boleh antusias untuk membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi Kristus Yesus, haleluya, amin.